Ada pendapat yang bilang kalau orang yang introvert itu agak kesulitan dalam meraih kesuksesan. Mungkin pendapat itu muncul karena mereka yang introvert lebih suka sendiri, jadi gimana dia bisa sukses itu tanpa melibatkan atau interaksi dengan orang lain. Atau mungkin masalah kepercayaan diri. Beberapa introvert mungkin merasa kurang percaya diri. Ini bisa membuat mereka ragu untuk mengambil resiko atau mengambil inisiatif yang diperlukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, menurut kamu, apakah statement ini benar 100%? Apakah introvert nggak punya kelebihan? Atau tantangan apa sih yang dihadapi introvert untuk mencapai sebuah kesuksesan itu? Oke, kita bakal bahas di sini. Tonton videonya sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Seringkali dianggap bahwa introvert sulit sukses dalam kehidupan. Tapi, jangan salah, ada kelebihan tersendiri pada diri introvert seperti kemampuan merenung sebelum bertindak, atau kemampuan untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau kita lihat di sekitar, banyak dari kita yang seringkali terburu-buru atau terlalu cepat ambil keputusan. Nah, kita, para introvert, punya kemampuan untuk memikirkan baik-baik sebelum bertindak. Kita suka memikirkan segala kemungkinan dan dampaknya. Jadi, walaupun kelihatannya kita lambat, tapi itu karena kita sedang memastikan langkah kita itu benar-benar mantap. Selanjutnya, kita juga punya kemampuan fokus yang tinggi. Ini sangat berguna, terutama dalam hal pekerjaan yang rumit atau memerlukan perhatian ekstra. Kalau ada proyek yang perlu detail-detail penting, kita bisa fokus tanpa terganggu oleh keributan di sekitar. Kemampuan ini memungkinkan kita bekerja dengan teliti dan juga akurat. Nah, soal kreativitas. Saat seorang introvert sendirian, pikirannya punya ruang lebih untuk berkembang. Introvert jadi lebih bebas berimajinasi dengan mengeksplorasi ide-ide baru. Beberapa ide terbaik seringkali muncul saat introvert sedang sendiri dengan pikiran-pikirannya. Jadi bukan berarti introvert harus terus-terusan bergaul untuk berkembang. Gak bisa dipungkiri, jadi introvert juga ada tantangannya, apalagi untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ya sebenarnya nggak cuma introvert sih, semua orang dengan kepribadian apapun. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai introvert. Sulit bersosialisasi di keramaian. Pertama nih, yang sering kali jadi masalah buat introvert adalah sosialisasi. Kalau introvert tipe yang lebih nyaman sendiri atau di lingkaran kecil teman dekat, situasi ramai bisa jadi menantang. Ketika ada acara atau pertemuan besar, mungkin introvert merasa agak kebingungan harus ngobrol sama siapa, memulai obrolan kayak apa, atau justru menghindar ke sudut ruangan. Tapi sebenarnya itu wajar kok. Tapi ya, di dunia kerja atau bisnis, kemampuan sosialisasi itu penting. Jadi, introvert harus pelan-pelan mencoba melatih diri untuk berbaur dan bertemu orang baru. Lalu, cemas dalam kompetisi atau pemeran diri. Ada hal lain yang mungkin bikin jantung berdebar-debar, seperti situasi kompetitif atau saat harus menunjukkan kemampuan diri. Introvert kadang merasa cemas berlebihan ketika harus tampil di depan banyak orang atau di bawah tekanan. Misalnya, saat presentasi di depan bos atau saat wawancara kerja. Rasa takut, salah, atau tidak cukup baik bisa datang menghampiri. Tapi ingat ya, banyak orang merasakannya juga. Cara mengatasinya adalah dengan persiapan yang matang, buat skenario, latih presentasi, atau berlatih wawancara dengan teman. Semakin siap, tentu akan semakin percaya diri. Ada lagi juga kesulitan membangun jaringan. Masalah yang sering muncul adalah kesulitan dalam membangun jaringan. Introvert cenderung lebih suka interaksi yang lebih dalam dan bermakna daripada sekedar kenalan permukaan. Tapi di dunia bisnis atau karir, memiliki jaringan yang luas itu bisa membuka peluang. Jadi, sementara kamu nggak perlu life of the party, cobalah keluar dari zona nyamanmu sedikit. Ikuti acara networking atau bergabunglah dalam komunitas yang sesuai dengan minatmu. Siapa tahu disitulah kamu bisa menemukan peluang yang besar. Dari tantangan yang aku sebutkan tadi, tentu ada strategi atau cara mengatasinya. Pertama, melatih kemampuan sosial secara pelan-pelan. Jadi gini, nggak harus langsung jadi life of the party gitu. Introvert bisa mulai dengan ngobrol sama orang-orang yang lebih dikenal dulu. Lama-lama jadi lebih nyaman dan makin terbiasa dengan sebuah interaksi sosial.
Lalu, juga coba cari lingkungan kerja yang cocok. Kalau pekerjaan yang memungkinkan kerja mandiri atau remote, itu kayaknya cocok banget ya buat introvert. Apalagi sekarang yang lagi booming banget. Bisa kerja dalam suasana yang tenang, nggak perlu terus-terusan ngumpul sama orang banyak. Cocok banget buat introvert. Meskipun masih ada yang bilang kalau introvert susah sukses, tapi sebenarnya itu nggak selalu benar. Para introvert punya kelebihan mereka sendiri, kemampuan mikir tenang sebelum bertindak, fokus pada kerjaan yang rumit, dan kreativitas yang bisa melambung pas lagi sendirian. Tapi tentu aja, ada juga tantangannya. Gak bisa dipungkiri, kalau ngobrol sama banyak orang atau tampil di depan umum, bisa bikin introvert keringetan dingin. Terus, jaringan sosial juga bisa jadi rintangan buat introvert yang cenderung lebih suka dipojokkan. Tapi tenang, ada triknya kok buat mengatasi hal-hal itu. Kita bisa belajar pelan-pelan untuk berkomunikasi, nyari lingkungan kerja yang cocok, kerja dari rumah, atau malah memanfaatkan keunikan kita untuk membangun ide bisnis yang beda dari yang lain. Dan lihat deh, banyak banget loh contoh orang sukses yang introvert juga. Nama-nama kayak Bill Gates, Elon Musk, Raditya Dika, Maudy Ayunda, jadi buktinya. Atau cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa ngasih kita semangat. Jangan sampai ya, merasa kalau jadi introvert itu penghalang untuk sukses. Yang penting, kita paham diri sendiri dan cari cara yang pas untuk kita bertumbuh dan berkembang.